Halo, gue Aris. Video ini gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja sama seseorang narasumber lagi. Dimana waktu itu kan kemarin gue pernah bikin juga sama Dani ngobrol-ngobrol santai. Sekarang gue juga mau ngobrol-ngobrol santai, tapi sekarang topiknya lebih agak spesifik kali ya. Siap. Soal denim kontes. Dimana denim kontes tuh buat yang nggak tahu, seperti intinya kayak lomba buat ngefadingin celana jeans kalian. Nah sekarang tuh narasumber gue adalah orang yang bisa dibilang berpengalaman di bidang itu kali ya. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Lumayan. Berpengalaman banget sebenarnya. Jadi boleh dikenalin dulu mungkin Anda siapa? Perkenalkan, nama gue Rizky, biasa dipanggil Rizky. Oke. Salah satu admin dari Open Line Chat, Denim Enthusiast namanya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian member DE ya, Denim Enthusiast, kalian mungkin udah pernah familiar sama Rizky. Tapi kalau misalkan enggak, tapi kalian denim suka denim aja gitu, mungkin kalian di-explore, kalian lebih sering ngeliat celana-celana lu kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bener. Kalian lebih sering beredar tuh celana-celana dia yang fadingnya emang keren-keren banget. Akun Instagram lu apa, Ki? @notyourordinaryfates. @notyourordinaryfates. Jadi isinya itu adalah fading-fading celana lu yang emang nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut ya. Nah jadi kan emang karena Rizky ini punya pengalaman di bidang denim kontes, gue mau nanya-nanya seputar denim kontes. Kayak misalkan gue mau nanya hal yang pertama dulu, Ki. Lu pernah ikut denim kontes tuh apa aja dan juara atau enggak? Gua ikut 3 waktu itu. Ikut 3 kali. 3-tiganya alhamdulillah juara ya. Lu ikut 3 kali, 3-tiganya juara? Iya, Pak. Oke. Yang pertama tuh namanya Denimio Great Denim Battle. Oke. Itu gue juara 3. Oke. Terus yang kedua itu Studio Dartisan collab sama Denimio. Itu gue juara 1. Oh, oke. Sama yang terakhir nih Indigo Invitational, gue juara 1 juga. Alhamdulillah. Juara 3, juara 1, juara 1. Yep. Jadi semua yang pernah lu ikutin lu semuanya juara? Dan itu 3 celananya gitu? Iya, betul. Itu 3 celana yang berbeda berarti? Iya, beda-beda celananya. Lu kenapa kepikiran untuk ikut denim kontes yang lu ikutin itu? Yang pertama sih gue karena iseng doang. Jadi waktu itu gue pengen beli celana Jepang kan. Oke, 2016 kalau nggak salah. Oh, oke. Terus gue nanya-nanya ke abang gue, katanya udah beli Samurai aja. Karena abang gue kan fanboynya Samurai gitu kan. Oh iya? Akhirnya gue beli 710XX tuh. 19 oz ya? 19 oz ya. Terus pas gue ngecek Denimio, kan gue beli yang paling murah lah ya. Iya. Kan? Pas gue di Denimio itu ada 3 pilihan celana tuh 710XX. Yang biasa, yang kontes, sama yang collab sama Denimio. Terus akhirnya karena cuma beda dikit harganya, gue beli yang edisi kontes. Itu tuh edisi kontes tuh emang jeans yang sama tapi dibuat detail-detail khusus kontes gitu? Atau Iya. Jadi jeansnya sama persis, cuma beda detail dikit doang sebenarnya. Dan itu emang diperuntukkan untuk kontes? Iya. Terus lu dari 3, jadi selama ini lu cobain 3 kontes? Yep. Dan itu semuanya kontes internasional gitu ya? Iya, bukan kontes gitu. lokal maksudnya? Bukan lokal ya? Lu ada alasan kenapa milihnya kontes 3 itu atau kan sekarang juga dulu juga ada kan kontes di dalam IDC. negeri IDC. Sekarang kayak IDC juga udah enggak ya? Udah enggak sih. Ya. Cuman sekarang brand lokal banyak yang bikin kontes. Ya. Lu kenapa pilihnya lebih ke sana? Mungkin sebenarnya karena gue lebih milih yang non lokal ya. Ibaratnya karena lebih gampang ini Pak. Oh, malah lebih gampang ya? yang Persaingan itu lebih gampang. Oh gitu. Ya. Terus kalau misalnya kontes lokal kan harus pakai celananya kan ya. Kalau non lokal tuh biasanya bebas kontesnya. Oh. Atau enggak yang gue ikutin tuh yang celananya pengen gue ikutin. Oke. Kebetulan lu pengen beli celananya terus emang ada kontesnya. Nah iya, yang pertama itu. Atau emang itu general aja, jadi lu pakai celana apa aja Iya. ikut aja gitu. Oh. Tapi sebenarnya kalau misalkan lokal lu ada kemungkinan ke depan mungkin lu ikut juga atau emang lu prefernya luar aja gitu. Mungkin karena hadiahnya atau gimana gitu. Kayaknya enggak deh ke depannya deh. Soalnya gue udah kalau dulu masih kuliah kan. Oh. Sekarang udah okay. iya, kalau udah kerja udah enggak bisa pakai celana. Makin susah ya? Makin susah nanti kalau misalnya ngebreaknya. kerja sekali kalau kuliah sekalian lo ya. Iya, sekalian kan. Tiap hari Wih. pakai jeans. Terus kalau misalkan ikut kontes kayak gitu, mungkin kalau yang pengen tahu, itu tuh caranya tuh gimana sih ikut kontes? Prosedur normalnya kebanyakan tuh gimana? Kalau misalnya Denimio sih 2 kali kan gue. Itu cuman yang penting lu beli celananya aja. Terus lu update tiap bulan aja sebenarnya. Kalau Denimio itu doang sih. Oh, update-nya gimana? Update-nya di Instagram aja. Depan belakang gitu. Makanya lu bikin Not Your Ordinary Fates ini. Iya, karena gue gak mau ganggu teman-teman gue lah, ibaratnya dia kan yang pertama kan. Nggak semua orang suka tuh. Iya, nggak semua orang suka. Nanti kayak, ini anak denim banget sih gitu. Iya, padahal keren dong Gi, padahal. Ya nggak apa-apa sih, cuman gue males aja Oh, gitu. iya. Biar ada 2 aja beda. Jadi tuh lu update di Instagram, durasinya tuh biasa berapa lama gitu sih? Biasanya sih gue sebulan sekali, makanya gue agak jarang ngepost gue di account yang satu lagi. Karena ya udah gue buat
awalnya gue cuma buat itu doang kan, update per bulan. Lama-lama banyak juga yang follow gue. Jadi lu nggak update kontes pun akhirnya lu jadi post sekarang. Iya, akhirnya gue jadi ya lumayan sering post. Sekalian gue tampilin juga kalau Instagramnya Ricky yang Not Your Ordinary Fate. Sini. Iya, di sini nih. Pokoknya gue munculin lah. Itu isinya emang fate yang keren banget sih, parah gitu. Thank you. Gue salah satunya pengen coba 710-nya Samurai itu gara-gara lihat feed lu sih. Itu sabi banget aja. Itu tuh kalau kontes kayak gitu kan update-nya biasa per bulan. Itu tuh biasanya durasinya tuh setahun kah atau gimana? Biasanya sih setahun sih. Setahun ya kurang lebih. Kontes ini biasanya setahun. Tapi ada juga yang lebih dari setahun. Oh, oke. Malah yang kurang dari setahun, gue baru lihat sekali Mischief. Kurang dari setahun? Ya, kurang dari setahun. Menurut gue itu terlalu sebentar sih. Cuman ya buat orang-orang Indo kan gampang tuh nge-fadingin celana. Iya sih. Ya kan? Niat-niat ya biasanya. Makanya gue agak males ikut kontes lokal karena saingannya justru tuh lebih iya, susah. Iya, pada niat-niat orangnya. Iya. Oh, gue baru tahu ini fakta unik juga. Jadi sebenarnya orang-orang di luar itu malah lebih, yang di lokal justru malah lebih serem-serem ya kalau mau fadingin celana Fadingnya tuh kayak anjir gampang banget nge-fadingin celana. Keren-keren banget gitu ya. Iya, cepet banget kalau pengen kontras gitu. Oke. Lu kan udah ikut pernah juara, ikut denim kontes beberapa kali. Itu sebenarnya lu tahu nggak sih indikator penilaian itu tuh denim lu fadingnya dibilang bagus atau enggak? Itu tuh menurut juri lu tahu nggak kira-kira tuh gimana? Kalau yang kontes Samurai sih dia pernah bilang dia tuh yang penting tuh fadingnya tuh natural aja. Natural aja. Ya karena sebenarnya kan kalau misalnya di IDC nih kan ada poin-poinnya tuh jelas tuh. Fades-nya dinilai dari honeycombs, dari whisker, dari teksturnya gitu kan. Kalau misalnya kontes non lokal tuh nggak ada penjelasan kayak gitu. Kontes non lokal, Ya, cuman dia pas juara kan dibikin multi chat gitu buat custom celana kan. Dia jelasin di situ pemilihannya kenapa bisa menang yang dipilih tuh ini karena fadingnya karena natural gitu. Oh jadi lu dikasih tahu lu menangnya kenapa waktu terakhir lu menang gitu. Dan kalau kemarin lu menang kebanyakan kenapa? Kemarin sih gue dijelasin kan jurinya Dani namanya. Oh, Dani Lixta. Bukan beda Pak. Dani dari ini kan. Denimio. Bukan, Rivet and Hide kalau nggak salah. Rivet and Hide. Dia bilang sih karena teksturnya sama gradasi warnanya bagus dia bilang. Oke. Ya jadi nggak cuma yang kontras banget, cuman ada teksturnya lumayan bagus lah. Jadi nggak selamanya lu bikin kontras itu pasti juara gitu. Iya, belum ada tentu sih. hal-hal lain juga. Iya. Di samping kontras itu adalah poin-poin lain. Salah satu hal yang paling penting menurut lu natural. Natural sih, karena jadi jangan sampai di amplas gitu ya. Jangan di amplas terus jangan dicubit-cubit sih itu paling penting tuh. Malah mungkin kontras tapi kagak menang juga kan kayak gitu kan. Iya, karena ada juga yang lebih kontras dari gua sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sampai kayak abis gitu fades-nya tapi juaranya tetap gua alhamdulillah. Oh, jadi intinya kalau misalnya kalian mau ikut denim kontes, intinya natural aja pakainya, jujur aja kali ya, Jujur pakainya, nggak usah dianeh-anehin. Ya, jangan dicubit-cubit, jangan diamplas-amplas, pakai biasa aja. Nah, lu kan udah tahu nih kira-kira indikatornya, penilaiannya kira-kira gimana? Itu tuh lu ada strateginya, lu milih celananya itu lu pilih nggak sih? Maksudnya, lu mau yang warnanya gimana? Beratnya berapa? Fitnya gimana? Gitu, lu pilih nggak? Kalau yang kontes kemarin sih gue lumayan milih celananya kan. Yang Indigo Invitational yang terakhir? Ya karena itu dia bebas. Celananya kan lu boleh pakai apa aja. Terus kebetulan gue ada yang belum kepake. Terus heavyweight, terus deep banget indigonya. Kayak cocok banget nih buat gue pengen kontes. Cuman ternyata itu celana yang gue pilih agak alot fadingnya. Tapi lu juga kayak nothing tulus aja gitu. Kayak udahlah, gue buat have fun aja gitu. Karena gue joinnya sama teman gue, teman sekampus gue. Kayak udahlah ikut aja buat having fun. Ternyata alhamdulillah menang Pak. Jadi itu hoki iseng-iseng berhadiah jadi. Iseng-iseng berhadiah doang gue sebenarnya. Jadi itu mungkin pesan dari lu bener nggak kalau misalkan lu kalau ikut kayak gini jangan terlalu diharapin juga nggak sih? Iya, karena kalau ntar kalah jadinya kan. Anjir kok kalah sih. Lu kan jadi kesel sama celana lu sendiri. Iya makanya iya. Jadi bawa santai aja. Bawa santai aja. Iseng-iseng berhadiah. Yoi. Berarti kalau lu mungkin kalau misalkan strateginya lebih ke fit atau gimana? Gua pertama fit sih kalau fit nomor satu berarti. Fitnya bagus, biasanya crease-nya bagus juga. Oke. Jadi nggak terlalu baggy, nggak terlalu slim lah. Ya. Terus abis itu sering pakai aja. Sering pakai aja, udah intinya gitu aja. Intinya itu aja. Sering pakai santai, nggak usah dibawa beban. Iya, nggak usah dibawa tidur. Nggak usah dibawa tidur. Pakai natural aja. Pakai natural, itu yang penting ya. Setelah lu menang beberapa kali ini, hadiah-hadiah yang lu dapet tuh apa aja boleh tahu gak? Atau range-nya lah kira-kira lu dapetnya item apa? Harga range-nya kira-kira kalau dirupiahin tuh berapa? Indigo Invitational kemarin sih gue kalau dirupiahin ya totalnya. Total hadiah kalau dirupiahin. 12 juta Pak. 12 juta. Lu cuman pakai celana doang? Pakai celana doang. Sama foto tiap bulan, udah itu doang. Tapi bentuknya barang? Bentuknya ada barang, ada voucher sebenarnya. Cuman kalau dirupiahin? Kalau ditotalin misalnya diduitin semua itu 12 juta.
12 juta lu cuma pakai. Itu gila sih. Lumayan, Pak. Kacau sih. Lumayan. Sebenarnya yang paling untung gue pas ikut SDA sih sebenarnya. Yang kedua berarti itu. Yang kedua itu 11 juta cuman pure voucher. 11 juta pure voucher. Iya. Jadi gue bisa duitin itu voucher. Misalnya lo pengen beli celana nih. Lu via gue aja, jadi lu transfer ke gue. Oh, jadi gue beli pakai poin gue. Oke, bener. Jadi gue lumayan dapat cash tuh. Anjir iya ya. Karena gue ya? bingung kan, gue mau beli apa lagi. Gue cuma beli tas sama beli jaket. Habis sisanya gue akhirnya gue jualin ke teman-teman gue. Iya juga ya. Jadi gue bisa beli barang yang gue pengen. Karena nggak semua yang pengen gue beli ada di Dinimio kan. Jadi gue duitin aja. Jadi lu jual sedikit lebih murah, tapi duitnya kan buat lu ya. Iya benar. Nah sebenarnya lu kalau ikut lomba kayak gitu, ikut kontes, modalnya lu gimana kalau jenis-jenis lu itu? Yang sebenarnya gue modal cuma sekali doang, Pak. Yang pertama? Yang samurai pertama. Karena emang itu juga lu emang pengen? Karena itu pengen juga gue. Emang lagi pengen sekalian iya, kan? Iya lagi pengen, iya. Terus pas gue menang, dapat diskon buat beli SDA. Gue beli SDA cuma 800.000. Dari harga berapa? Dari harga 3 juta. Jadi ini investasi yang diinvestasikan lagi? Iya, bisa dibilang gitu. Pas gue menang yang samurai itu, juara 3. Jadi itu ada disuruh bikin brainstorming gitu buat bikin celana. Jadi dia pengen Denimio itu mau collab sama Samurai. Cuman idenya itu dari kita yang menang. Yang menang juaranya. Akhirnya setelah brainstorming keluarlah tuh celana yang 25 oz, yang Samurai 25 oz itu. Makanya namanya GDB Memorial Model, ya kan? Nah, itu gue pakai lagi buat di kontes terakhir. Dan itu celananya gratis gue dapat. Itu gratis? Gratis. Itu harganya berapa yang gratis itu kalau gue? 6 juta lah, 6 sampai 6,2 kalau nggak salah. 6 juta lebih celananya? Iya. Lu bawa sekarang. Nanti kita kasih lihat deh gambarnya gimana. Celana 6 juta. Mahal banget ya. Berarti sebenarnya lu modal awal emang kebetulan pengen beli Samurai saat itu, menang, dapat hadiah, terus lu ikutin lomba lagi, dapetin hadiah lagi, terus lu dapat hadiah lagi, terus lu ikut lomba lagi. Terus dapat yang 12 juta dan 11. Kacau sih. Lu jadi mata pencaharian aja Ki kalau gitu. Wah, Anda jangan, Pak. Harus tetap kerja ya. Nah, buat terakhir nih mungkin kiat-kiat dari lu, pesan-pesan kalau misalkan yang pengen ikut denim kontes. Mungkin tadi udah lu sebutin sedikit-sedikit, cuman kesimpulannya menurut lu buat yang pengen ikut sekarang nih baru pengen coba apa nih kira-kira? Intinya pertama komit aja sih, komit. Ya udah lu pakai celana lu, emang lu pengen break, ya udah tapi senatural mungkin tetap. Senatural mungkin. Ya, nggak usah dipakai tidur, nggak usah sampai dipakai olahraga gitu. Karena gue nggak pernah juga pakai olahraga. Lu sehari-hari berarti ngampus doang. Jadi gue pakai celana itu buat gue ke kampus doang tiap hari. Tiap hari gue pakai kampus sampai Jumat. Bener-bener kayak sehari-hari aja gitu? Iya, keseharian aja. Oke. Terus Sabtu Minggu gue jemur. Sabtu Minggu jemur? Iya, gue jemur biar nggak bau. Jadi celana gue nggak pernah bau tuh sampai selama belum gue cuci. Karena gue lumayan risih kan kalau bau. Iya, bener, jadi Sabtu Minggu selalu gue jemur. Sabtu Minggu gue pakai celana lain gitu. Oke. Jadi intinya santai, nggak usah dianeh-anehin. Nggak usah dianeh-anehin. Nggak usah diakal-akalin banget. Pakai aja. Nggak usah dibawa beban. Nggak usah dibawa beban. Oke. Terus dapat sekian belas juta lah ya. Alhamdulillah. Kurang lebih jadi buat kalian yang pengen ikut denim kontes, ya itu sharing dari sang juara internasional denim kontes. Kalau misalkan ada hal-hal yang bisa kalian ambil nilai-nilainya, mungkin bisa diikutin. Gue rasa itu sih buat video kali ini. Jangan lupa follow Instagram Rizky di apa berarti? @notyourordinaryfate. @notyourordinaryfate. Jangan lupa follow Instagram @sumarlin juga. Buat kalian yang pengen kasih kritik, saran, komentar, atau pengalaman kalian ikut denim kontes gimana, tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain. Thank you, Ki. Yo. Yoi.